Yang pertama ada tujuan audit eksternal, yaitu untuk mengembangkan daftar peluang yang terbatas yang dapat menguntungkan perusahaan dan ancaman yang harus dihindari. Yang selanjutnya ada kategori kekuatan eksternal. Yang pertama, kekuatan ekonomi. Faktor-faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang. Yang kedua, ada kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan alam. Yaitu faktor-faktor ini mencakup tren sosial seperti referensi konsumen. Yang ketiga, ada kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. Faktor-faktor ini mencakup peraturan pemerintah, kebijakan publik, dan hukum perusahaan. Yang keempat ada kekuatan teknologi. Perubahan teknologi, inovasi, dan tren digital dapat menciptakan peluang baru. Yang keempat ada kekuatan kompetitif. Ini merujuk pada pengaruh dari persaingan dalam industri pasar yang sama. Yang selanjutnya ada proses melakukan audit eksternal. Yang pertama, melibatkan manajer dan karyawan dalam proses analisis. Yang kedua, mengumpulkan informasi dari sumber eksternal seperti majalah bisnis, jurnal perdagangan, dan laporan industri. Yang ketiga itu ada sumber lain, seperti distributor, pemasok, tenaga penjualan, pelanggan, dan pesaing. Selanjutnya ada elemen eksternal utama yang harus memenuhi kriteria. Yang pertama itu penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tahunan. Yang kedua dapat diukur. Yang ketiga relevan untuk semua perusahaan yang bersaing. Yang keempat hierarkis, beberapa terkait dengan keseluruhan perusahaan lainnya dengan divisi tertentu. Selanjutnya, I/O terhadap penilaian eksternal. Pandangan organisasi industrial atau I/O terhadap audit eksternal itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor eksternal lebih berpengaruh dibanding faktor internal dalam keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada model Five Forces Porter yang menekankan pentingnya kekuatan eksternal dalam menentukan strategi bisnis. Yang selanjutnya, kekuatan ekonomi dalam penilaian eksternal. Contoh pada tren ekonomi global mempengaruhi daya beli dan investasi bisnis. Nah, contohnya, yang pertama itu ada dari suku bunga tinggi, itu mempengaruhi biaya ekspansinya meningkat. Selanjutnya ada nilai tukar mata uang. Ini mempengaruhi ekspor dan impor. Selanjutnya, ketiga ada pertumbuhan ekonomi di Asia lebih baik dibanding Amerika dan Eropa karena pertumbuhan ekonomi di Asia lebih tinggi. Selanjutnya, kekuatan sosial budaya, demografi, dan lingkungan. Sebagai contohnya, perubahan gaya hidup dan demografi mengubah permintaan pasar. Yaitu ada pada contoh yang pertama, populasi benua di negara baju. Yang kedua, kesadaran lingkungan dan gaya hidup sehat. Dan yang ketiga, digitalisasi mengubah pola konsumsi. Selanjutnya, kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum. Pemerintah dapat menjadi regulator, penyedia subsidi, atau pelanggan. Sebagai contoh yang pertama itu ada Uni Eropa yang membatasi impor daging sapi dan ayam dari Amerika Serikat. Yang kedua, ada perubahan kebijakan perdagangan global mempengaruhi harga dan pasokan barang. Selanjutnya ada kekuatan teknologi dalam penilaian eksternal. Teknologi mengubah cara bisnis beroperasi, contohnya AI dan otomatisasi, lalu e-commerce dan digital marketing, lalu cloud computing dan big data. Selanjutnya ada kekuatan kompetitif dalam penilaian eksternal. Daya saing perusahaan dipengaruhi oleh yang pertama ada pangsa pasar yang besar dan stabil, lalu pemahaman tentang bisnis inti, lalu ada inovasi berkelanjutan,
lalu ada akuisisi untuk pertumbuhan, lalu fokus pada kualitas dan efisiensi biaya. Selanjutnya ada sumber informasi eksternal, survei pelanggan, penelitian pasar, pidato di pertemuan pemegang saham dan profesional, program televisi, wawancara, dan percakapan dengan pemangku kepentingan adalah beberapa sumber yang belum diterbitkan. Terbitan berkala, jurnal, laporan dokumen, pemerintah, abstrak, buku, direktori, surat kabar, dan manual adalah beberapa contoh sumber informasi strategis yang dipublikasikan. Berikut situs web yang sangat bagus untuk mendapatkan informasi strategis, yaitu ada Money Central, msn.com, lalu ada financial.com, lalu ada alvers.com. Selanjutnya ada berbagai alat dan teknik peramalan. Peramalan atau forecasting adalah prediksi terdidik tentang kejadian atau kebiasaan yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Perubahan budaya, produk baru, layanan yang ditingkatkan, persaingan yang lebih kuat, perubahan prioritas pemerintah, nilai sosial yang berubah, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan peristiwa yang tidak terduga. Seringkali manajer harus bergantung pada perkiraan yang dipublikasikan untuk menemukan peluang dan ancaman eksternal utama. Peramalan bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi bagaimana melakukannya dengan cara yang paling masuk akal. Dengan peramalan yang baik, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan siap menghadapi masa depan. Kesimpulannya, penilaian eksternal adalah proses memahami berbagai faktor di luar perusahaan, seperti kondisi ekonomi, sosial politik, hukum, dan teknologi yang bisa mempengaruhi jalannya bisnis. Dengan mengetahui peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih tepat untuk menghadapi persaingan dan perubahan yang terjadi di luar. Sekian, terima kasih.